Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Abdul Rashid. Di sini saya akan menjelaskan tentang leadership, seni, dan gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah pengertian dari leadership. Leadership atau kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Leadership melibatkan keterampilan komunikasi, pengembangan keputusan, dan manajemen hubungan interpersonal. Lalu setelah itu, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan di sini terdapat 5. Yang pertama adalah kepemimpinan otokratis. Yang kedua, kepemimpinan demokratis. Yang ketiga, kepemimpinan laissez-faire. Yang keempat, kepemimpinan transformasional. Lalu yang terakhir adalah kepemimpinan transaksional. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang gaya kepemimpinan ini yang ada 5. Yang pertama adalah kepemimpinan otokratis. Kepemimpinan otokratis adalah pemimpin otokratis mengambil keputusan sendiri tanpa masukan dari anggota tim lainnya. Gaya ini cocok untuk situasi di mana keputusan cepat diperlukan, tetapi dapat mengurangi moral tim jika digunakan secara berlebihan dan seterusnya akan mengganggu antar komunikasi pemimpin dan anggota tim yang lainnya. Yang kedua, kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah pemimpin demokratis melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Gaya ini meningkatkan keterlibatan dan kepuasan tim, tetapi mungkin memakan waktu lebih lama untuk mencapai keputusannya. Karena harus melalui diskusi lagi ketika ada yang kurang setuju, harus didiskusikan lagi hingga mendapatkan benang merahnya atau garis besarnya keputusan bersama. Itu yang membuat kepemimpinan demokratis membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai keputusan. Lalu yang ketiga adalah kepemimpinan laissez-faire. Ini adalah pemimpin laissez-faire memberikan kebebasan penuh anggota tim untuk bekerja dengan sedikit atau tanpa campur tangan. Gaya ini cocok untuk tim yang mempunyai sifat mandiri ataupun tim yang sudah berpengalaman dalam bidangnya, tetapi dapat menyebabkan kurangnya arah jika anggota tim tersebut ada beberapa yang kurang berpengalaman. Itulah gaya kepemimpinan laissez-faire. Yang keempat adalah kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah pemimpin transformasional menginspirasi. Dia memberikan inspirasi dan memotivasi kepada timnya dengan visi dan perubahan atau mengeluarkan terlebih dahulu visi misinya apa dan memberikan motivasi terlebih dahulu kepada tim. Mereka fokus pada inovasi dan perkembangan individu dalam tim. Jadi dia
memang hanya terfokus kepada tim tersebut. Lalu yang kelima adalah kepemimpinan transaksional. Pemimpin transaksional fokus pada pertukaran yang terjadi antara pemimpin dan anggota tim. Mereka menggunakan imbalan dan hukuman untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi, seperti transaksi, ketika kita berhasil dalam memimpin atau tim tersebut berhasil, kita akan mendapat imbalan. Akan tetapi ketika dalam sebuah tim itu terjadi kegagalan, akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Oke, selanjutnya di sini ada perbandingan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan tuh sesuai sama apa yang sudah saya sebutkan di sebelumnya, yaitu ada autokratis, demokratis, laissez-faire, transformasional, dan transaksional. Di sini gaya kepemimpinan autokratis mempunyai ciri-ciri utama, yaitu keputusannya cepat dan kontrol yang ketat. Lalu mempunyai juga keuntungan. Gaya kepemimpinan autokratis yaitu mempunyai keefisienan, kejelasan peran dalam tim tersebut. Dan juga ketika mempunyai keuntungan pasti mempunyai kerugian. Kerugian dalam gaya kepemimpinan autokratis yaitu adalah moral rendah dan kurangnya kreativitas dalam tim tersebut. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan demokratis mempunyai ciri-ciri utama yaitu keterlibatan tim dan partisipasi dalam keputusan. Jadi tim itu dilibatkan dalam semua keputusan. Dalam semua keputusan tim itu dilibatkan. Itu ciri utamanya. Dan keuntungan pada gaya kepemimpinan demokratis yaitu keterlibatan yang tinggi dan kepuasan tim itu tersendiri. Lalu kerugian pada gaya kepemimpinan demokratis adalah prosesnya lambat karena yaitu harus menemukan titik terang atau garis besar dalam sebuah diskusi atau dalam tim tersebut harus mempunyai oke setuju semua. Itu yang membuat kerugian gaya kepemimpinan demokratis yaitu salah satunya proses lambat dan potensi konflik karena ya setiap orang mempunyai opini dan pemikiran masing-masing. Nah, itu harus ada seorang pemimpin yang bisa menengahi dalam diskusi tersebut. Lalu selanjutnya, gaya kepemimpinan laissez-faire. Ini mempunyai ciri-ciri utama yaitu kebebasan penuh dan otonomi tim. Dan pada gaya kepemimpinan, keuntungan dalam gaya kepemimpinan laissez-faire itu kreativitas yang tinggi, dan kreativitas yang tinggi, inisiatif timnya sangat kreatif, dan eh, karena tim itu diberi kebebasan yang sangat penuh, makanya tim itu diberi kreasi ya udah terserah mereka aja. Namun kerugian dalam gaya kepemimpinan laissez-faire itu adalah kurangnya arah dan potensi kekacauan karena saking diberinya kebebasan mungkin tidak bisa mengontrol antara satu sama lain karena diberi kreativitas yang sangat tinggi, kebebasan yang sangat penuh, makanya kadang potensinya terjadinya kekacauan dalam tim tersebut. Lalu selanjutnya itu gaya kepemimpinan transformasional. Ciri-ciri utamanya
inspirasi, motivasi, dan visi besar. Dan gaya transformasional pun juga mempunyai keuntungan, yaitu inovasi dan perkembangan individu. Eh, Setelah keuntungannya juga akan ada kerugian dalam gaya kepemimpinan transformasional, yaitu adalah menuntut tinggi dan kebutuhan komitmen. Lalu selanjutnya adalah gaya kepemimpinan transaksional. Ciri utamanya adalah imbalan dan hukuman. Keuntungannya adalah efisien dan jelasnya harapan ke depannya. Kerugiannya fokus jangka pendek, motivasinya dan memotivasi eksternal dari luar bukan dari internal. Oke, selanjutnya adalah di sini saya akan menjelaskan tentang seni kepemimpinan. Seni kepemimpinan merupakan kombinasi dari keterampilan intuisi, kreativitas, dan naluri seorang pemimpin dalam mengarahkan pengaruh tim untuk mencapai tujuan bersama. Seni kepemimpinan ini tidak hanya melibatkan teknik dan metode, tetapi juga melibatkan sentuhan personal dan pendekatan yang disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan individu dalam tim. Nah, di sini juga ada dalam seni kepemimpinan juga terdapat komponen utama, yaitu inspirasi, komunikasi, empati, pengambilan keputusan, delegasi, dan motivasi. Inspirasi. Inspirasi adalah kemampuan seorang pemimpin untuk menggerakkan hati dan pikiran anggota tim melalui visi yang jelas dan tujuan yang menarik. Pemimpin inspiratif dapat menciptakan antusiasme dalam tim, antusiasme dan semangat dalam tim, mendorong mereka untuk bekerja keras dan mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi. Lalu yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah kunci utama dalam seni kepemimpinan. Pemimpin yang efektif harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Komunikasi yang baik mencakup kemampuan berbicara, menulis, dan mendengarkan. Lalu yang ketiga adalah empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Pemimpin yang empati dapat membangun hubungan yang kuat dengan anggota tim dan menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan inklusif. Lalu selanjutnya yang keempat adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah kemampuan untuk memilih tindakan terbaik dari berbagai pilihan yang ada. Pemimpin yang baik harus mampu membuat keputusan yang cepat dan tepat, bahkan dalam situasi yang sulit dan penuh ketidakpastian. Lalu yang kelima adalah delegasi. Delegasi adalah kemampuan untuk memberikan tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim. Delegasi yang efektif memungkinkan pemimpin untuk fokus pada tugas-tugas strategis dan memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk berkembang dan belajar lagi. Lalu yang terakhir adalah motivasi. Motivasi adalah seni untuk menggerakkan dan mendorong anggota tim untuk mencapai tujuan secara bersama. Pemimpin yang mampu memotivasi tim dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan keterlibatan anggota tim lainnya. Sini saya akan membacakan kesimpulannya. Seni kepemimpinan menggabungkan keterampilan, intuisi, dan kreativitas untuk menginspirasi
dan mengarahkan tim dengan komponen kunci seperti inspirasi, komunikasi, empati, pengambilan keputusan, delegasi, dan motivasi. Pemimpin menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Pemimpin efektif membutuhkan keterampilan interpersonal, strategis, manajemen, dan adaptasi untuk menghadapi tantangan. Berbagai gaya kepemimpinan diterapkan sesuai konteks, memungkinkan pemimpin menghadapi perubahan dengan fleksibilitas dan kreativitas, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan suportif, membawa dampak positif bagi organisasi dan tim. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.